Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya takdimi dan yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHFM. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Dr. Andes Abdul Aziz BAMAG. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah evaluasi hasil belajar matematika yakni Ibu Wahyu Lestari MPD, dan tak lupa kedua orang tua saya yang saya cintai. Saya Aurora Hidayah. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi bab 6, yaitu langkah-langkah pengembangan tes hasil belajar. Langsung saja memasuki pembahasan. Nah, di sini Sumadi Suryabrata menyarankan 4 tahap perencanaan dan perancangan tes yang baik dan terstandarisasi, yaitu tahapan yang pertama pengembangan spesifikasi tes, tahapan kedua menyusun soal, tahapan yang ketiga yaitu menelaah soal, dan tahapan terakhir yaitu menguji soal secara empiris. Memasuki tahapan yang pertama yaitu pengembangan spesifikasi tes. Dalam pengembangan spesifikasi tes ini perlu adanya kita memperhatikan suatu hal. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan, yang kedua yaitu menyusun kisi-kisi pertanyaan, yang ketiga memilih jenis pertanyaan, keempat yaitu menentukan tingkat kesukaran, yang kelima menentukan banyaknya pertanyaan, dan yang terakhir yaitu penerbitan masalah perencanaan. Nah, kita masuk ke hal yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Nah, dalam Mayer tahun 1962 sudah menetapkan tujuan utama untuk pendidikan agar bisa memudahkan perumusan dan perencanaan dalam penilaian. Yang pertama yaitu performa, lalu yang kedua itu kondisi, dan yang terakhir yaitu karakter atau kriteria. Nah, untuk penilaian ini kita bisa menggunakan taksonomi penilaian. Yang pertama yaitu taksonomi Gardner. Taksonomi Gardner ini ditemukan oleh Robert M. Gardner tahun 1970 yang mencakup belajar rata standar, menjawab stimulus, mengait, asosiasi verbal, diskriminatif, tipe belajar konsep, lalu tipe belajar peran, dan yang terakhir yaitu pembelajaran atau pendekatan pemecahan masalah. Nah, selain taksonomi Gardner, di sini juga terdapat taksonomi Bloom. Nah, Benjamin S. Bloom 1945 sudah membagi 3 ranah, yaitu kognitif domain, affective domain, dan yang ketiga yaitu psikomotor domain. Yang dimaksud kognitif domain ini, penilaiannya mencakup untuk menilai atau mengukur suatu keterampilan dan pemahaman dari peserta didik, yang mencakup mengetahui, pemahaman, mengaplikasikan, menganalisis, sintesis, dan evaluasi. Dan untuk afektif sendiri, sini untuk mengukur sikap dan perasaan dari peserta didik seperti menerima, merespon, menilai, organisir, atau pengkarakteran. Dan yang terakhir yaitu yang dimaksud dari psikomotor domain, sini adalah tujuannya untuk mengukur suatu yang berupa fisik seperti penggerakan dari peserta didik, cara pengkoordiniran mereka, dan pengendalian dari mereka sendiri. Nah, tahapan yang kedua yaitu menyusun kisi-kisi soal. Dalam menyusun kisi-kisi soal, pastinya kita melihat dan menggunakan beberapa teknik. Nah, di sini ada 3 teknik untuk menyusun kisi-kisi soal tersebut. Yang pertama, menentukan kompetensi inti, yang kedua, menentukan kompetensi dasar, dan yang ketiga, menentukan indikator pencapaian kompetensi yang diinginkan.
Dalam kisi-kisi soal tersebut terdapat instrumen penilaian. Di sini ada dua instrumen penilaian. Yang pertama, instrumen penilaian pengetahuan dan keterampilan, dan yang kedua yaitu instrumen penilaian sikap. Nah, yang dimaksud instrumen penilaian pengetahuan dan keterampilan adalah untuk mengukur pemahaman dan penerapan materi pembelajaran melalui tes, observasi, atau portofolio. Dan untuk instrumen penilaian ini untuk menilai perilaku dan karakter dari peserta didik yang melalui observasi, angket, atau wawancara. Nah, tahapan yang ketiga yaitu memilih tipe soal. Di sini harus bisa memilih tipe soal dengan soal tersebut itu harus yang sesuai dengan materi pelajaran. Lalu soal tersebut bisa menentukan tujuan evaluasi, lalu bisa penilaian, dan bisa mengolah hasil evaluasi, dan juga bisa memberikan tes serta dana dan kepraktisannya. Nah, untuk tahapan yang keempat yaitu tingkat kesukaran. Nah, tingkat kesukaran ini untuk menentukan apakah suatu pertanyaan tersebut mudah atau sulit. Untuk menentukan soal tersebut mudah atau sulit, di sini ada rumus yaitu P sama dengan B per JX. Nah, di sini juga terdapat tabel indeks kesukaran. Jika nilai P lebih besar dari 0,00 dan P lebih kecil dari atau sama dengan 0,30, itu termasuk sukar. Dan jika nilai P itu lebih besar dari 0,30 dan P kurang dari atau sama dengan 0,70, soal tersebut tergolong sedang. Dan yang terakhir, untuk tergolong mudah, maka nilai P-nya tersebut akan lebih besar dari 0,70 dan lebih kecil dari atau sama dengan 1,00. Dan untuk melihat soal pilihan ganda itu termasuk sulit atau mudah, kita juga bisa menggunakan rumus tersebut. Di sini juga terdapat tabel indeks tingkat kesukaran. Untuk 0 sampai 15%, soal tersebut sangat sukar. Untuk sukar itu 16% sampai 30%, dan sedang itu 31% sampai 70%. Dan mudah 71% sampai 85%. Dan yang terakhir, soal tergolong sangat mudah jika ITK-nya 86% sampai 100%. Nah, untuk penilaian soal uraian di sini ada tabel penilaiannya. Untuk skornya dari 0 sampai 4. Untuk pemahaman soal ini, skor maksimalnya adalah 4. Untuk penyelesaian soal tersebut, skor maksimalnya adalah 4, dan untuk menjawab soal sendiri mendapatkan skor maksimal yaitu 2. Nah, tahapan yang kelima yaitu merancang jumlah tes. Untuk merancang jumlah tes ini pastinya kita melihat dulu apakah tes tersebut sudah termasuk dalam reliabilitas tesnya, bobot keseluruhan tesnya, uji coba suatu tesnya, dan waktu tesnya. Tahapan yang keenam yaitu merencanakan jadwal penerbitan soal. Nah, untuk merencanakan jadwal penerbitan soal adalah proses menentukan waktu dan tahapan dalam penyusunan, penelaahan, penggandaan, serta distribusi soal sebelum pelaksanaan ujian. Nah, jadi perencanaan yang baik memastikan efisiensi kerja dan kualitas soal yang terjaga. Nah, langkah ini juga bisa mencakup penyusunan timeline, penjadwalan rapat tim penyusun, pengaturan waktu untuk validasi dan revisi soal, serta memastikan soal siap digunakan tepat waktu sesuai jadwal ujian. Nah, kita memasuki pembahasan yang B, yaitu pembuatan soal.
Dalam pembuatan soal tersebut harus memahami dan menguasai pengetahuan yang diteskan, lalu juga bisa menyadari tentang tata nilai, lalu pemahaman individu, serta membahasakan gagasan dan ketelitian dalam menulis. Pembahasan yang terakhir yaitu pengujian butir-butir soal secara empiris. Nah, pengujian butir-butir ini keseluruhan secara empiris, di mana kita harus mengevaluasi kualitas soal berdasarkan data hasil ujian peserta didik. Nah, proses ini melibatkan analisis tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh menggunakan metode statistik. Hasil dari pengujian ini digunakan untuk menentukan apakah butir soal tersebut layak digunakan, apakah masih perlu direvisi atau harus diganti. Langkah ini memastikan soal valid, reliable, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, kesimpulan dari materi bab ini adalah langkah-langkah pengembangan tes hasil belajar merupakan proses sistematis untuk menghasilkan alat evaluasi yang valid dan reliable. Tahapan ini mencakup penyusunan tujuan tes, pembuatan kisi-kisi, penulisan butir soal, penelaahan dan revisi soal, pengujian empiris, hingga analisis hasil tes. Melalui langkah-langkah ini, tes dirancang untuk mengukur capaian belajar secara objektif, sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, dan mendukung pengambilan keputusan dalam pembelajaran. Oke, sudah selesai presentasi dari saya mengenai materi bab 6 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.